Oke, teman-teman, kita mulai saja. Jadi, sebenarnya kan kalau kita melihat ya sekarang tren IT itu mulai dari AI, mulai dari programming dan macam-macam itu sekarang load trafficnya udah lumayan tinggi ya rekan-rekan ya. Nah, dengan tingginya traffic atau data yang saling bertukar, tentu juga teknologi data center mulai berkembang. Oke, pada hari ini outline yang akan saya bawakan yang pertama ada evolusi data center untuk digital services, lalu ada smart micro data center atau MDC sebagai alternatif inovasi dalam pembuatan data center. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah dengar ya. Jadi nanti akan dibahas mulai dari infrastruktur IT data center, lalu smart micro data center itu seperti apa, smart monitoring sensor itu seperti apa, lalu ada network solution update per ya kira-kira per 2 bulan ini. Lalu ada AI driven infrastruktur, jadi infrastruktur yang sudah support AI dan support juga untuk development AI. Tentunya dengan adanya teknologi tersebut, ada juga perlu diatur mengenai administrative control sebagai bentuk kendali dari keamanan dan reliability dari sebuah data center. Ada juga security controlnya, ada juga ruang lingkup di data center, ada juga next gen firewall-nya. Dan tentunya kalau kita bicara soal IT ya, jadi secara holistik tidak hanya sekedar teknologi hardware dan software ya rekan-rekan sekalian. Pastinya ada sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Nah, itu sebagai kunci untuk data center yang sustainability. Ataupun ya tidak hanya berlaku di data center, segalanya yang masih mengimplementasikan solusi IT, human capital itu masih menjadi kunci untuk sustainability dari sebuah sistem. Ya, mulai dari security controlnya, kompetensi SDM yang diperlukan, program pengembangan SDM, hingga SOC dan NOC. Lalu juga ada business value dan digital economy impact yang kira-kira kalau kita buat data center itu ada business value apa ya? Ada digital economy impact apa ya di sekitar kita ya? Oke. Oke, kalau kita membahas mengenai evolusi dari data center ya, rekan-rekan ya. Kalau dulu misal di tahun 1960 sampai 2000-an tuh masih pakai komputer mainframe ya, yang besar-besar, atau mungkin teman-teman yang masih atau rekan-rekan yang masih lahir di sekitar tahun 70-an sampai 90-an masih mengalami yang namanya disket juga ya, rekan-rekan. Jadi dulu data center itu besar sekali ya. Nah, lalu di tahun 2006 sampai 2015 sudah mulai ada teknologi virtualisasi seperti Amazon Web Services, Hyper-V, Linux, KVM, dan sebagainya. Lalu sekarang di tahun 2016 sudah eranya AI ya, rekan-rekan sudah mulai ada cloud, jadi data center, ada cloud data center, ada edge, nah, semuanya dihubungkan dengan Internet of Things. Gitu. Ya, kalau di tahun 60 sampai 80-an, ruang mainframe pengendalian suhu dan daya untuk komputasi tunggal ya rekan-rekan ya. Kalau di tahun 90-an, arsitektur client server mulai berkembang, server fisik lebih mendominasi di sistem IT sebuah perusahaan. Jadi mungkin dulu sebuah perusahaan itu data centernya bikin sendiri semua. Itu kalau kita bisa bilang tahun 1960 sampai 2000 itu adalah era fondasi. Nah, lalu mulai muncul teknologi di tahun 2000 sampai 2005, muncul nih data center awal dengan rack server, sistem pendingin, UPS dan jaringannya ya terbatas. Karakteristiknya gimana Mas Garis? Ya berbasis perangkat keras, server, storage, dan jaringan terpisah. Manajemennya manual, tanpa otomatisasi, dan fokusnya pada ketersediaan dan stabilitas, belum pada fleksibilitas. Tantangannya jelas biaya investasi dan operasionalnya sangat tinggi, dan juga waktu implementasi lama dan sulit untuk diskalakan. Diskalakan itu maksudnya misal mau di-upgrade, it takes time, it also take another resources. Gitu. Lalu di 2006 sampai 2015 itu kita sudah masuk era transformasi ya rekan-rekannya mulai dari virtualisasi dan cloud. Kalau di 2006 ada Amazon sudah meluncurkan AWS EC2. Nah, ya sekaligus juga menandai lahirnya era komputasi awan publik atau let's say public cloud.
Lalu 2008 sampai 2010 sudah mulai ada VMware, Hyper-V, OpenStack, ya mempercepat adopsi virtualisasi, ya ibarat secara istilah awamnya ada operating system di dalam operating system. Lalu 2010 sampai 2015 layanan cloud makin matang ya rekan-rekan. Jadi muncul konsep hybrid cloud dan private cloud di perusahaan. Karakteristiknya infrastrukturnya berbasis software defined, ada SDN, SDS, SDDC, dan skalabilitas elastis dan model biayanya pay as you go. Lalu muncul containerization yaitu Docker ya rekan-rekan ya di tahun 2013 yang secara tidak langsung mempercepat deployment aplikasi. Manfaatnya apa? Biayanya lebih rendah, provisioning lebih cepat, dan jangkauannya global, dan jadi fondasi untuk transformasi digital dan budaya DevOps. Seperti itu. Lalu di tahun 2016 sampai sekarang ya, kita sudah masuk ke era cerdas ya. Artificial Intelligence, Edge Data Center, belum lagi juga sudah ada teknologi-teknologi lain seperti 5G, dan mungkin kalau kita bicara soal Wi-Fi, Wi-Fi sekarang ada Wi-Fi 5, 6, bahkan sudah ada Wi-Fi 7 dan memicu kebutuhan proses real time dan latensi yang rendah. Sehingga di sekitar di tahun 2019 sampai 2022 muncul Edge Data Center dan AI-based monitoring seperti DCIM dan machine learning. Nah, di 2023, di 2025, nah fokusnya udah mulai bergeser ke data center yang ramah lingkungan dan dioptimalkan AI. Secara analogi awamnya ya, rekan-rekan ya, secara logika awamnya saja, ibaratnya kalau sistem komputasi makin berat, ibaratnya dia makin konsumsi daya listrik yang tinggi. Akhirnya makin panas dan sekarang nanti akan saya singgung sedikit soal teknologi cooling ya. Kalau dulu masih mungkin eh, sampai sekarang pun masih pakai teknologi cooling yang uh, berbasis fan. Nah, sekarang sudah ada yang liquid cooling untuk beban kerja GPU dan PC. Karakteristiknya sifatnya operasional autonomous dan prediktif berbasis AI or machine learning. Nah, Edge dan micro data center mendukung layanan digital yang terdistribusi, menekankan efisiensi energi, keberlanjutan, dan otomatisasi penuh. Ya, sekedar informasi dari lapangan ya. Arah masa depan di 2025 plus plus ke depan ya infrastrukturnya sudah mulai self healing, jadi yang dikelola AI. Lalu integrasi komputasi kuantum dan neuromorphic untuk ekosistem digital generasi berikutnya. Lalu, ini salah satu yang sempat saya meeting dengan beberapa prinsipal yaitu mengenai smart micro data center sebagai inovatif alternatif. Nah, kalau mungkin sekarang kita bicara data center ada yang on premise ya rekan-rekan ya ada di suatu ruangan yang luas seperti itu dengan teknologi jaringan dan kabel manajemen yang lumayan kompleks dan juga ada juga yang berbasis cloud. Nah, sebenarnya kita samakan dulu persepsi atau kita berikan sebuah pengetahuan ya teman-teman ya sebenarnya kapan sih Mas Garis pakai on premise, kapan pakai cloud dan kira-kira plus minusnya apa? Oke. Jadi kalau tipe data center on-premise, secara fitur ya lokasinya di tempat user ya rekan-rekan ya. Jadi sepenuhnya dikelola oleh di tempat user. Secara fitur performanya tinggi dan latensinya rendah. Nah, namun biaya awal cenderung lebih tinggi untuk perangkat, pendingin, dan keamanan. Namun performanya optimal. Keuntungannya apa? Full control. Otorisasi penuh dalam pengendalian keamanan dan pemenuhan kebijakan, lalu tidak ada dependensi dengan pihak ketiga, dan kecepatan jaringan lebih cepat karena lokal. Namun tantangannya apa? Jelas, biaya yang dikeluarkan untuk inisiasi, implementasi, dan perawatannya cenderung tinggi. Ya, ibaratnya kita mengelola data center sendiri ya rekan-rekan ya. Lalu skalabilitas untuk pengembangan terbatas pada ruangan fisik dan perangkat keras yang tidak bisa sewaktu-waktu ready. Terkadang ada beberapa perangkat yang sifatnya nggak ready stock ya di prinsipal ya, jadi perlu inden dulu. Nah, namun misal ketika kebutuhan proses bisnis harus segera
upgrade, ya itu kan akhirnya menjadi sebuah tantangan ya rekan-rekan ya. Di satu sisi, misal tim IT dipush untuk segera implementasi, namun secara perangkatnya masih perlu inden. Lalu membutuhkan keberlangsungan update terus-menerus, baik perangkat maupun keahlian stafnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang cloud-based. Ya, fiturnya ya infrastruktur dikelola oleh pihak ketiga. Contoh Amazon, Azure, Google Cloud. Ya, sistem pembayarannya ya sesuai dengan pemakaian aja. Ibaratnya kapasitas berapa ya disesuaikan. Lalu bisa diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet. Nah, keuntungannya apa? Cost efektif. Karena tidak perlu investasi pada perangkat keras, kita nggak usah mikir mengenai inden perangkat dan sebagainya. Dan highly scalable, jadi skalabilitas pengembangan tidak terbatas pada ruangan fisik. Nah, keuntungannya juga secara kalau kita bicara soal IT risk management, transfer resikonya sudah dikelola oleh pihak ketiga beserta kebijakan-kebijakannya. Namun, biaya operasional cost-nya tinggi. Jadi biaya biaya operasional yang misal langganan bulanannya itu juga lumayan tinggi dan bisa berubah sewaktu-waktu terserah dari pihak ketiga, bulanan, tahunan dan pasti cenderung naik ya rekan-rekan. Lalu resiko potensi sistem down dari pihak ketiga kita tidak bisa mengelola dengan otorisasi penuh dan juga keamanan data ya teman-teman. Privasi concern, jadi misal kalau di Indonesia ada UU PDP itu bisa menjadi sebuah tantangan sendiri sih, karena keamanan datanya kan dikelola oleh pihak ketiga dan kurang dapat dikendalikan oleh organisasi sendiri. Kalau begitu, saya harus pilih salah satu, Mas Garis. On-premise atau cloud? Tidak juga, bisa juga hybrid, misal. Jadi fiturnya data-data sensitif dan aplikasi kritis bisa dikelola sendiri atau on-premise. Namun pengembangan beban kerja dapat dikelola dan data non-sensitif bisa transfer resikonya ke cloud. Lalu juga ada integrasi dua jenis data center, on-premise dan cloud. Hybrid sama-sama saling jalan untuk menunjang proses bisnis. Keuntungannya apa? Menyeimbangkan keamanan dan skalabilitas, biaya efisiensi biaya, ya ibaratnya kita membayar cloud pay as you go ya, ketika dibutuhkan saja. Lalu ada disaster recovery, ketika data center cloud-nya down, masih ada data center on-premise yang backup. Tantangannya apa? Ya, kompleksitasnya lumayan tinggi ya rekan-rekan ya, dalam pengelolaan dan mengintegrasi cloud dengan on-premise. Lalu yang selanjutnya membutuhkan koneksi jaringan yang kuat dan stabil. Nah, ini yang masih jadi tantangan ya rekan-rekan. Kadang internet cepat, tapi tidak stabil buat apa gitu. Beserta redundansinya untuk performa yang optimal. Ibaratnya paling tidak 2N atau 2N+1 untuk kelistrikannya. Lalu juga perhatian khusus pada keamanan data saat integrasi cloud ke on-premise. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara tiering ya, ibaratnya tier dalam data center, ini berdasarkan SLA-nya teman-teman ya, uptime-nya ya. Kalau tier 1 itu adalah infrastruktur data center yang paling dasar tanpa redundansi. Jadi ibaratnya secara powernya dan coolingnya itu satu jalur. Nah, kalau misal mau di maintenance harus di shutdown completely. Nah, cocoknya buat apa Mas garis tier 1? Ya, untuk yang bisnis-bisnis yang baru jalan, yang masih meraba-raba. Nah, mungkin secara praktek 3 bulan untuk implement. Ya. Tier 1 itu infrastruktur paling dasar. Tier 2 ada komponen redundan tapi terbatas. Nah, biasanya kalau sekarang sih data center, kalau sesuai SNI 8799 ya rekan-rekan. Jadi di Indonesia itu ada standar nasional Indonesia untuk data center atau pusat data, itu SNI 8799. Itu kita aim-nya di tier 3 ya. Jadi redundansi penuh dengan concurrent maintainability, jadi pemeliharaan tanpa downtime. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat di DCI ya rekan-rekan itu sudah tier 4 menuju tier 4 itu paling tinggi, fault tolerant bisa beroperasi walau ada gangguan besar. Jadi kalau selama ini tier 3 masih menjadi standar ideal bagi banyak organisasi karena seimbang antara keandalan dan biaya. Oke, kalau secara ringkas ya rekan-rekan ya, kita membandingkan
solusi on-premise, cloud-based, dan hybrid pada data center ya. Secara aspek biaya awal, on-premise jelas tinggi ya rekan-rekan ya juga biasanya kadang ada pekerjaan-pekerjaan sipil juga. Lalu di cloud base ya cenderung biaya awalnya rendah. Nah, kalau hybrid masih bisa disesuaikan lah. Nah, kalau biaya on-premise, biaya operasionalnya rendah ke sedang. Cuman kalau cloud base itu lumayan tinggi ya bayaran bulanannya. Kalau hybrid ya sama bisa disesuaikan juga. Nah, namun secara keamanan on-premise bisa full otorisasi, jadi kita sendiri yang mengelola. Kalau cloud base ya ada otorisasi sebagian karena dikelola pihak ketiga. Nah, kalau hybrid kita bisa sesuaikan nih. Data sensitif kita kelola sendiri, data non sensitif di cloud. Kompleksitas kalau on-premise standar ya dibilang simple juga enggak, dibilang rumit juga enggak. Mungkin kalau dibilang tidak simple itu kalau kita bicara coolingnya ya rekan-rekannya. Sebenarnya ada teknik-teknik cooling seperti containment, containment hot hot aisle, cold aisle, salah satu contohnya seperti itu ya. Kalau cloud base simple ya ibaratnya tinggal pay bulanan selesai karena full dikelola pihak ketiga. Kalau hybrid sangat kompleks karena mengintegrasikan kedua jenis data center. Kalau secara skalabilitas, ya seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ketersediaan perangkat keras jika ingin upgrade tidak bisa sewaktu-waktu. Jadi adanya lead time nih, mau mendatangkan misal switch saya mau ganti nih yang lebih bagus. Nah, biasanya di prinsipal tidak semua ready stock. Cloud-based ya sangat cepat dan pengembangan bisa disesuaikan kebutuhan. Jadi full dikelola oleh pihak ketiga. Kalau hybrid, skalabilitas bisa dilakukan perlahan mengikuti kebutuhan dan optimalisasi dan serta efisiensi. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh ya teman ya. Infrastruktur data center itu ada apa aja sih Mas Garis ya? Paling enggak ya ada bangunan jelas, ada bangunan building, ada staging roomnya, lalu kalau untuk lantai ya paling tidak rest floor, kalau untuk power juga ada main powernya misal dari PLN, backupnya dari genset, lalu oh ya ini saya mau menekankan juga bahwa UPS ya rekan-rekannya, UPS itu sifatnya bukan untuk menggantikan power menggantikan listrik ketika outage, bukan. Semata-mata UPS hanya menahan agar perangkat teman-teman itu bisa dilakukan shutdown secara protokoler, secara yang benar. Jadi tidak langsung mematikan listrik. Dan juga UPS fungsinya sebagai penahan listrik, misal sumber listrik diganti dari PLN ke genset. Nah, dia cukup sebagai penahan di situ. Jadi kalau misal, wah saya cuman anu aja Mas Garis, saya cuman listrik sumber nggak pakai genset langsung UPS. UPS tetap dia punya mungkin secara klaim misal bilang tahan 2 jam, cuman kan dengan kondisi tertentu 2 jam itu apakah beban data center rekan-rekan tinggi atau rendah, perangkatnya ada berapa? Kalau perangkatnya makin banyak kan berarti yang ditahan sama UPS ya mungkin bisa nggak sampai 2 jam, mungkin 1 jam hingga mungkin 45 menit. Seperti itu. Ada genset juga, ada grounding ya rekan-rekan. Tetap kita sekalipun di data center itu kita ada bahaya listrik ya rekan-rekan. Ya, itu perlu groundingnya perlu diatur, lighting juga atau pencahayaan, UPS, cabling juga gitu. Jadi cabling power sendiri, cabling data sendiri jangan digabung. Lalu ada networkingnya. Kalau di SNI 8799 tidak ada standar baku networking topologi atau arsitektur jaringannya seperti apa tidak dipersyaratkan untuk beberapa tier. Lalu ada server and storage, ada rack, ada cooling system ya. Untuk cooling system memang secara idealnya baiknya pakai PIC, cuman kadang ketemuan di lapangan kadang-kadang masih pakai AC split ya rekan-rekan ya. AC split sebenarnya tidak dirancang untuk operasional 24/7 atau enterprise. Tuh. AC split fungsinya ya untuk mendinginkan ruangan. Ibaratnya setelah tidur atau setelah keluar dari ruangan ya dimatikan. Harusnya seperti itu. Fire suppression, sistem dan alarm juga gitu. Pemadam kebakaran di data center agak berbeda rekan-rekan karena kita menghandle barang-barang elektronik ya. Jadi paling tidak menggunakan non konduktif atau clean agent biasanya pakai FM 200.
Security, nah keamanan yang mulai dari people, proses, teknologi, mulai dari firewall, cyber security appliances, dan juga surveillance. Ada access door ya rekan-rekan ya, jadi pengamanan secara fisik, dan juga ada CCTV, dan juga ada electronic monitoring system atau DCIM, dan juga ada NOC, Network Operation Center, dan SOC atau Security Operation Center. Oke. Oke, coba saya bahas satu karakteristik dari data center tier 3 ya rekan-rekan ya. Secara teori, theoretically speaking, karakteristik data center tier 3 availability-nya 99,982%. Berarti rata-rata downtime hanya sekitar 1,6 jam per tahun akumulasi. Jadi misal data center teman-teman dalam satu tahun, dalam satu bulan. Misal, saya satu bulan paling cuma setengah jam mas per minggu dikali 4 berarti 10 kali 4 kali 12 ternyata misal lebih dari 1,6 jam per tahun berarti availability-nya ya di bawah 99,982%. Redundansinya N plus 1, jadi setiap sistem kritis, listrik, pendingin, jaringan memiliki cadangan. Bagus lagi 2N plus 1. Lalu ada concurrent maintainability, yaitu perawatan peralatan bisa dilakukan tanpa mematikan layanan utama. Lebih andal dibanding tier 1 dan 2, cocok untuk perusahaan yang butuh kontinuitas bisnis. Komponen utamanya ya power system ya rekan-rekan pasti ya ada dua jalur listrik, dual power pad, jadi UPS dan genset dengan skema N plus 1 memastikan listrik tetap nyala walau ada gangguan. Cooling system juga begitu, sistem pendingin gada N plus 1, ada juga precision air conditioning, ya, AC PAC ya rekan-rekannya khusus untuk data center, untuk menjaga suhu dan kelembapannya stabil. Network and connectivity, redundansi jalur jaringan, jadi jika satu link mati masih ada backup ya, mungkin failover juga bisa, ISP ya kalau bisa lebih dari dua ISP. Lalu security and monitoring ya ada fasilitas keamanan fisik ya rekan-rekan, ada biometriknya, ada CCTV dan monitoring 24/7 oleh tim NOC yang sifatnya shift-shiftan gitu. Network Operation Center dan SOC atau Security Operation Center. Keunggulannya apa? Data center tier 3 ya high availability ya, sangat jarang terjadi downtime, fleksibilitas, jadi bisa melakukan pemeliharaan tanpa menghentikan layanan. Efisiensi biaya lebih terjangkau dibanding tier 4, tapi jauh lebih aman dibanding tier 2. Sehingga cocok untuk skala menengah hingga besar seperti perbankan, telekomunikasi, dan instansi pemerintah. Kelemahan dan keterbatasannya yang pertama biaya lebih tinggi dibanding tier 1 dan 2 karena butuh infrastruktur redundan. Nah, masih ada downtime walau kecil berbeda dengan tier 4 yang fault tolerant. Kesimpulannya, tier 3 adalah keseimbangan antara keandalan tinggi, relative reliability, dan biaya operasional yang masih masuk akal. Dengan availability 99,982%, ya paling tidak perusahaan atau organisasi bisa menjamin kelancaran layanan digital. Sehingga by best practice, rekomendasi tier 3 adalah standar minimum bagi bisnis mission critical yang membutuhkan kontinuitas layanan tanpa gangguan besar. Namun tetap ya rekan-rekan itu disesuaikan dengan resource teman-teman masing-masing. Misal resource di perusahaan atau organisasi atau instansi teman-teman masih belum bisa tier 3 ya bisa kita mulai dari tier 2 dulu. Namun paling tidak menerapkan konsep-konsep dari tier 3 seperti itu. Ya, ini adalah salah satu yang kemarin saya sempat principal meeting dengan pemegang merek ya untuk Smart Micro Data Center. Jadi sebenarnya bentuk micro data center ini seperti rak server 48U, cuman dia sudah all in di dalamnya, mulai dari sensor, mulai dari AC, mulai dari UPS, itu jadi satu dalam satu lemari rak server ini sebesar 48U. Jadi ada komputasi, penyimpanan, jaringan listrik, dan pendingin. Nah, komputasinya ya ada servernya jelas ya performa tinggi untuk berbagai beban kerja. Secara penyimpanan ya ada SSD, ada HDD, terintegrasi dengan sistem redundansi, ya jaringannya ada juga bawaan switch router, firewall,
Coolingnya juga begitu, sudah ada di dalamnya, bahkan ada yang speknya itu 2N+1. Jadi dua sistem cooling, satu satu cadangan backup. Misal salah satunya fail, satunya nanti akan nyala. Ada juga pemantauan dan manajemen. Jadi rack ini juga termasuk smart rack ya rekan-rekan ya. Ketika kita koneksikan dengan jaringan internet, kita bisa pantau nih dari jarak dari jauh nih, dari cloud-nya misal. Ada temperatur, kelembapan, stabilitas listrik, getaran, sampai ada yang bisa mendeteksi kebocoran. Ada juga fire suppression ya di dalam itu ya. Jadi sudah built-in di dalam MDC ini basisnya clean agent untuk memadamkan api pada alat elektrik agar tidak korslet. Benefitnya apa ya? Jelas rekan-rekan ya. Kita kalau sudah implement MDC sudah tidak perlu memikirkan pekerjaan sipil terlalu rumit karena semua komponen berada dalam satu enclosure dan membutuhkan ruang lantai yang sangat kecil bisa di sudut kantor. Cocok untuk kawasan perkotaan atau ruang terbatas. Pemasangannya cepat, bahkan ada beberapa pemegang merek dia bisa pre-configure. Jadi kita tinggal berikan spek data center kita mau diisi berapa server, mau berapa switch, berapa router sudah bisa disediakan langsung. Pemasangannya dalam hitungan jam, bahkan hari, ya ibaratnya tinggal bawa kulkas ya. Secara awamnya tinggal bawa kulkas, colokkan. Desainnya plug and play, jadi bisa langsung digunakan. Biayanya lebih rendah, secara capex-nya lebih kecil, tidak perlu ruang server khusus dan kabelnya kompleks. OPEX-nya lebih hemat, pendingin lebih sedikit, stafnya minim, biaya perawatan lebih terprediksi karena desain ternyata terintegrasi. Selain itu ada efisiensi energi ya rekan-rekannya. Jadi ada aliran udaranya teroptimasi dan pendinginan terarah, jadi mengurangi pemborosan daya. Nilai PUE, Power Usage Effectiveness, lebih rendah dibanding fasilitas besar. PUE kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar itu ibaratnya daya listrik yang masuk ke data center teman-teman sama daya listrik yang dikonsumsi oleh data center teman-teman itu hampir sama. Jadi misal masuknya 100 megawatt yang teman-teman pakai pakai di data center itu misal habisnya 90 watt. Nah, itu termasuk hampir efektif ya. Kalau efektif kan berarti 100, masuknya 100, dipakainya 100. Nah, itu berarti efektif sekali. Nah, dan juga di micro data center ini UPS sudah ada UPS ya rekan-rekan ya. Jadi UPS-nya terintegrasi untuk meningkatkan stabilitas listrik. Jadi listrik yang mungkin naik turun bisa naik turun dari PLN ya, dari sumber utama itu bisa distabilisasi oleh UPS ini. Dan juga beberapa juga sudah ada yang support surge protection device. Jadi kalau ada aliran arus yang mendadak ya, misal sambaran petir, nah itu mereka sudah punya untuk mengamankan itu. Keamanannya tinggi ya, baik secara fisik kabinetnya terkunci, terus kontrol akses, ibaratnya di door handle-nya itu bahkan bisa diinstal modul biometrik ya teman-teman. Keamanan sibernya juga begitu, firewall bawaan, manajemennya aman, pemantauan lingkungan juga sama, bisa deteksi suhu, kelembapan, dan intrusi atau gangguan. Scalable dan fleksibel, jadi penambahan unit mudah sesuai pertumbuhan kebutuhan atau modular ya rekan-rekan, dan juga mendukung hybrid cloud dan edge computing. Dan konfigurasinya fleksibel untuk berbagai beban kerja. Seperti itu. Nah, juga kalau kita bicara monitoring sensor ya rekan-rekan dari rack server ya, kalau yang di teknologi zaman sekarang sudah canggih ya teman-teman ya. Mulai ada dari deteksi kamera, deteksi kelembapan, ada sensor rack, ada sensor listrik, ada asap, getaran, suhu, spot dan kebocoran. Hal ini saya ralat ya kebocoran tadi itu maksudnya sensor untuk kebocoran air. Kalau di rack server itu ada yang bentuknya seperti tali. Jadi ketika tali itu kena air, dia akan mengirimkan alarm bahwa ada kebocoran. Ada saklar, ada akses rak, ya ada wirelessnya, dan juga ada kontak langsungnya. Seperti itu. Nah, kalau ini mungkin secara network solution update ya rekan-rekan ya, mungkin sekarang kita banyak pakai Cat6 ya. Eh, Oke, untuk kelebihan kabel Ethernet Cat6 ya. Kecepatannya tinggi, mendukung 1 gigabit per second hingga 100 meter. Cuman ya begitu ya, paradigma daripada kabel tembaga rekan-rekan ya, atau Ethernet.
Semakin panjang dia akan latensinya semakin tinggi. Bandwidthnya besar, lalu crosstalk-nya lebih baik karena bisa lilitan kabel lebih rapat dibanding Cat 5e. Tapi apakah semua harus Cat 6, Mas Gal? Enggak juga. Dikembalikan lagi ke resource teman-teman ya gitu. Kalau misalnya pakai Cat 5 dirasa lebih oke, resource-nya mudah dipakai, ya tidak masalah. Yang penting itu tadi efektivitasnya rekan-rekan. Standar resmi diakui oleh TIA or EIA sehingga kualitasnya lebih terjamin. Kekurangan Cat 6 biayanya lebih tinggi, lebih mahal dari Cat 5e, tapi lebih murah dari Cat 6e dan Cat 7. Jarak terbatas untuk 10 gigabit. Nah, yang lalu nomor 3 ini ya teman-teman ya lebih tebal dan kaku ya. Jadi Cat 6 ya lumayan ya bikin jari kapalan lah ibaratnya. Kurang feasible dibandingkan Cat 6e jika butuh kecepatan 10 gigabit per second hingga 100 meter, Cat 6 tidak cukup. Namun ini kembali lagi ya teman-teman ya. Secara future-proof dikembalikan lagi ke topologi jaringan teman-teman. Seperti itu. Ya, secara perbandingannya Cat 5e dan Cat 6 ya untuk sampai sekarang sih masih sering sering dipakai ya dalam infrastruktur jaringan terutama ya data center juga di Indonesia. Nah, ada juga sekarang itu namanya Simplified Optical Ethernet atau SOI. Jadi mulai dari landing hingga sampai endpoint itu full fiber. Jadi kelebihannya apa SOI? Ya menggunakan serat optik sehingga mendukung bandwidth lebih besar dan latensinya rendah, jarak transmisinya lebih jauh, sederhana dalam infrastruktur, mengurangi kebutuhan perangkat jaringan seperti switch atau repeater, skalabilitasnya tinggi, lebih hemat energi, namun biaya awalnya tinggi ya rekan-rekan ya. Kabel optik dan perangkat pendukungnya, SFP-nya seperti itu lebih mahal dibanding kabel tembaga, instalasinya lebih rumit ya rekan-rekan. Butuh teknisi dengan kalian khusus dan juga kadang handle kabel fiber itu kalau saya pribadi sih lebih fragile ya daripada kabel tembaga dan tidak semudah pasang kabel UTP Cat 6 ya. Perawatan dan perbaikan lebih sulit ya. Jika kabel optik rusak, proses perbaikannya lebih kompleks dibanding kabel tembaga. Dan perangkat akhirnya harus kompatibel, jadi tidak semua perangkat mendukung langsung koneksi optik. Biasanya butuh modul tambahan SFP or transceiver. Oke, jadi secara infrastruktur seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya data center modern tidak lagi sekedar tempat menyimpan server, melainkan menjadi ekosistem dinamis yang mendukung AI workloads, generatif, agentif, dan lain-lain, layanan cloud dan real-time analytics, serta juga infrastruktur tradisional sulit memenuhi tuntutan skalabilitas, latensi rendah, dan efisiensi energi. Nah, kehadiran AI membawa perubahan besar dengan menyematkan kecerdasan di setiap lapisan operasional. Bahkan waktu itu ada beberapa brand ya rekan-rekan yang pernah didemokan ke saya itu sampai ke switch and routernya, config-nya itu sudah based on AI. Jadi kita bisa tinggal prompting aja nih. Buatkan sebuah topologi sekian-sekian di kantor kami dengan VLAN sekian-sekian-sekian. Itu sudah ada perangkatnya seperti itu. Bahkan ketika misal down akan langsung automatic failover sekian-sekian itu sudah ada berbasis AI. Jadi mulai dari setiap lapisan, mulai dari pemeliharaan prediktif, orkestrasi sumber daya, hingga optimalisasi beban kerja dan deteksi gangguan. Jadi transformasi ini menjadikan data center tidak lagi reaktif ya rekan-rekan ya, tetapi adaptif dan mampu mengoptimalkan diri secara otomatis atau bahasa Gen Z-nya sekarang itu self-healing ya. Seperti itu. Ya ini ya salah satunya ya Nvidia ya. Wah ini luar biasa ya rekan-rekan. Jadi untuk mendukung komputasi AI generatif butuh GPU yang luar biasa ya. Nah, yang pasti secara cooling tidak mungkin ya teman-teman ya. Kalau kita sudah bicara AI yang pakai GPU tidak mungkin kita coolingnya pakai kipas angin itu tidak mungkin karena jelas ini dayanya lebih besar, secara coolingnya juga lebih kompleks seperti itu. Jadi lonjakan densitas daya GPU atau akselerator untuk LLM ya rekan-rekan dan generatif AI membuat pendinginan udara itu sudah mencapai batasnya rekan-rekan. Jadi rak AI modern itu bisa menampung puluhan akselerator per rak dengan beban thermal
lebih dari 100 kilowatt, sehingga air saja itu tidak lagi cukup efisien di banyak skenario produksi. Nvidia misalnya merilis GB200 NVL72, ya, memang dirancang untuk liquid cooled ya teman-teman ya. Jadi sekarang liquid cooled itu nggak hanya radiator, itu nggak hanya bukan bukan air radiator juga ya rekan-rekan ya. Ibaratnya cooling berbasis liquid itu nggak hanya di motor, mobil atau PC gaming ya, misal kalau kita pernah lihat ya, untuk domain event tunggal dan menargetkan intervensi LLM triliun ya teman-teman, sekarang udah parameternya secara real time. Jadi itu salah satu teknologi direct to chip ya rekan-rekan ya. Jadi coolant-nya itu langsung mengalir di cold plate-nya yang menempel ke CPU atau GPU. Jadi saat ini menjadi opsi paling umum ya untuk rak AI untuk berkepadatan tinggi ya, 10 sampai 100 kilowatt per rak. Jadi seperti itu rekan-rekan. Lalu ada rear door heat exchanger. Jadi fungsinya ini menangkap panas di pintu belakang rak. Jadi cocok sebagai solusi retrofit. Jadi meski untuk rak AI padat, sorry. Jadi sering tetap perlu direct to chip agar headroom thermalnya cukup. Jadi praktik ini kerap dikombinasi dengan loop cairan gedung or CDU. Jadi di belakangnya itu ada chillernya ya rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga yang bentuknya immersion cooling ya rekan-rekan ya. Jadi servernya bahkan dicelup ke fluida yang dielektrik atau fluida atau liquid yang dia tidak menghantarkan listrik. Nah, cuman secara ini isu operasional ya rekan-rekan ya. Takutnya kalau misal ada leakage atau kebocoran dan juga servisnya serta teknologinya kalau di Indonesia masih belum awam ya rekan-rekan sekalian ya. Ya, seperti itu. Lalu ada juga sekarang kalau dari Microsoft ya rekan-rekan ada microfluidics. Jadi pendinginnya sudah ada di dalam chipnya. Jadi diukir langsung. Nah, dari chipnya sendiri itu sudah ada coolingnya sendiri. Jadi pembuangan panasnya lebih baik ya teman-teman dari cold plate konvensional dan penurunan puncak di suhunya sampai 65%. Cuman saya masih gali lagi apakah ini masih membutuhkan thermal paste ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman suka bongkar-bongkar laptop ya. Ibaratnya masih nih. Apakah harus masih pakai sorry, masih pakai thermal paste? Nah, jadi kita kepoin lagi aja lah. Dan juga untuk Telkom ya teman-teman sudah mulai menyiapkan data center berbasis AI ya, pakai liquid cooling. Jadi ada di Batam, data center Telkom Batam di Kepulauan Riau. Jadi rekan-rekan dari Telkom sudah mulai mempersiapkan untuk future-proof hyperscale data center. Seperti itu. Contoh lain untuk infrastruktur-infrastruktur yang berbasis AI ya rekan-rekan ya. Untuk analitik prediktif ya software misal Splunk Machine, Elastic Machine Learning, IBM ya kegunaannya untuk memprediksi kegagalan komponen seperti UPS atau kipas pendingin. Jadi berdasarkan tren sensor. Nah, dan juga ada manajemen sumber daya cerdas mulai dari VMware, vRealize AI Cloud, Microsoft System Center, Red Ansible, dan lain-lain. Dan kegunaannya apa? Yang mengalokasikan CPU RAM dan storage secara dinamis sesuai beban kerja. Perangkat keras AI optimize ada NVIDIA DGX, HX, Intel Habana, banyak sekali rekan-rekan ya. Jadi kegunaannya mempercepat pelatihan dan interferensi model AI serta pemrosesan data berat. Ada juga software defined infrastructure, Cisco, Juniper Apstra, Nutanix, Dell. Kegunaannya mengotomatiskan provisioning jaringan, penyimpanan, dan keamanan. Jadi ini adalah salah satu infrastruktur-infrastruktur yang fungsinya dalam mengelola data center berbasis AI. Seperti itu. Tentunya teman-temannya ketika kita sudah bicara soal teknologi, bicara soal banyak mengenai apa, mengenai secara teknologi baik secara hardware, software, nah tentu kita harus memastikan secara security dan reliability-nya seperti apa data center kita.
Secara administratif, kita bisa berpedoman pada ISO 27001-2022. Jadi sebagai bentuk kendali dan standarisasi keamanan dari sistem yang diimplementasikan, baik berbentuk preventif, detektif, maupun korektif terhadap keamanan sistem. Ya, contoh kegiatannya apa? Membuat kebijakan keamanan, membuat SOP, menentukan separation of duties, ada log management system, ada business continuity plan, dan incident response. Salah satu kontrol relevan ya untuk data center di ISO 27001-2022, contoh di Annex 5, A5, ada kebijakan untuk information security, jadi kebijakan keamanan khusus untuk operasi data center, ada people security, jadi background check, staff data center, pelatihan security awareness, di bagian asset management di A8 ya, ada inventaris server, storage, kabel, router, ibaratnya di labeling setiap perangkatnya, data pelanggan juga, lalu ada akses kontrol di Annex 9. Jadi ada role based access, MFA, list privilege, dan pengendalian remote access semuanya diatur dalam ISO 27001-2022. Dan juga secara physical atau environmental security-nya juga diatur ya teman-teman ya dalam pengelolaan data center. Jadi ada kontrol akses ruang, sensor kebakaran, sistem pendingin redundannya. Lalu ada operation security-nya, ibaratnya monitoring log, patch management, hardening OS-nya. Jadi misal ya salah satu operation security, misal kalau kita bicara jaringan port yang tidak dipakai, ya itu salah satu hardening-nya kan di disable ya teman ya. Lalu juga ada supplier relationship, ada kontrak keamanan dengan penyedia cloud, ISP, vendor, dan hardware. Lalu ada information security aspek dari business continuity. Jadi paling tidak dalam pengelolaan data center itu ada disaster recovery plan, redundansi lokasi, jadi data center utamanya di mana, DRC-nya di mana, seperti itu. Ya, jadi secara matriksnya ya teman-teman ya, secara kontrol cara kita mengendali physical control dari keamanan data center ya secara preventifnya ada pagar, gates, locks, secara detektifnya ada CCTV, surveillance kamera, secara korektifnya ya ada repair physical damage, misal reissue access card ya rekan-rekan ini kadang-kadang begini nih, terkadang ada temuan yang pernah saya lihat itu akses card misal untuk pihak ketiga diizinkan 3 hari, namun hari keempat atau ketika hari ketiga pihak ketiga sudah selesai bekerja itu nggak di clearance akhirnya akses card itu bisa dipakai di hari besok-besoknya itu hati-hati juga ya teman-teman. Secara technical control ya, secara preventifnya ada firewall, IPS, antivirus, secara detektifnya ada intrusion detective system atau IDS, detection system, ada honeypots, secara korektif ada patching vulnerability, reboot system, quarantine virus, administrative controlnya juga seperti itu. Secara preventifnya ya ada hiring and termination policy, separation duties. Secara detektifnya ya paling tidak akses rights itu harus direview rekan-rekannya secara berkala. Secara korektifnya ya ada incident response plan. Oke, jadi wah ternyata data center lumayan kompleks ya Mas Garis ya. Ya, cuman yang perlu diperhatikan dari 5 ini, kalau kita secara umum ya rekan-rekan, akses fisik, yaitu keamanan ruang server, kontrol biometrik, CCTV, Mantrap, visitor log. Nah, lingkungan fisiknya begitu juga, kelistrikan, UPS genset, pendingin, proteksi kebakaran, redundancy tier 3 4, akses logisnya juga begitu, pengelolaan identitas, autentikasi, multifaktor, segmentasi jaringan, proses operasional juga begitu, SOP backup and restore, patch management, incident response, change management, layanan dan budget dia juga begitu, SLA dengan vendor, audit pihak ketiga, compliance terhadap regulasi lokal, jadi misalnya peraturan perlindungan data pribadi atau UU PDP di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya, ruang lingkup di data center ya. Nah, bagus lagi pakai Mantrap, terus secara lingkungan fisik ya ada UPS, genset, akses logisnya ada pengelolaan identitas, secara operasionalnya paling tidak di data center itu ada SOP ya, rekan-rekan ibaratnya. Lalu di layanan dan penyedia ya ada SLA dengan vendor, audit dari pihak ketiga, seperti itu. Next Gen Firewall, kan ya. Nah, ini saya singgung sedikit. Jadi jenis firewall canggih ya. Biasanya ada di satu merek yang paling terkenal. Soal ini pasti teman-teman tahu deh. Jadi tidak hanya melakukan fungsi firewall tradisional seperti packet filtering, tapi juga memiliki fitur keamanan tambahan untuk
Menghadapi ancaman modern, ya selain NGFW juga bisa juga dilengkapi dengan anti DDoS dan WAF atau Web Application Firewall. Bisa juga dari protokol keamanan sederhana dari yang sempat saya mention sebelumnya ya, dari perangkat jaringan teman-teman, ya seperti polisinya diatur, port-port yang tidak dipakai sebaiknya di disable saja, seperti itu. Fitur utama NGFW apa? Ada Deep Packet Inspection, ada Application Awareness Control, ada Intrusion Prevention System, ada juga Advanced Threat Protection, ada SSL Inspection. Itu. Ya, kurang lebihnya secara topologi NGFW-nya seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi ini pengamanan lebih kompleks lagi, gitu. Nanti kalau saya bahas lagi ini jadi webinar data center, keamanan data center ini. Seperti itu. Nah, kita sudah ngomongin teknologi, sudah ngomongin security and reliability, bahkan teknologi-teknologi terbaru seperti immersion cooling dan sebagainya. Nah, namun tetap ya teman-teman, ini sebagai saya menekankan bahwa di ketika kita bicara soal IT solution apapun itu, human capital yang menjadi kunci ya, menjadi sustainability dari sistemnya teman-teman gitu. Jadi data center modern jadi ketika infrastruktur yang harus selalu tersedia, aman, dan efisien. Jadi tantangannya ya downtime, keamanan informasi, kepatuhan regulasi, dan kebutuhan layanan yang kita sebagai orang IT kan kita dituntut layanan itu on 24/7. Nah, jadi oleh karena itu SDM IT harus dibekali dengan kerangka kerja atau framework yang terstandar, misal ITIL dan ITSM untuk pengelolaan layanan, ISO 27001 untuk keamanan informasi yang terintegrasi. Manfaatnya apa dengan menerapkan security control ini bagi data center? Ya satu, keamanan lebih terjamin ya rekan-rekannya, dan juga kepatuhan regulasi, kepercayaan pelanggan meningkat, efisiensi operasional, dan juga resiliensi bisnis. Kalau secara kompetensi SDM diperlukan apa Mas Garis? Ini saya mau mengembangkan diri nih Mas di data center. Ya paling tidak secara teknis paham nih ya teman-teman ya. Administrasi server, storage, jaringan, virtualisasi dan cloud, cyber security, dan juga ada muatan manajemennya juga ya teman-teman ya. Business continuity dan disaster recovery. Dan juga kalau manajerial secara incident management, problem management, change management, service level management. Insiden dan problem itu beda ya teman-teman ya. Kalau insiden itu kita menangani dengan cepat. Nah, kalau problem itu biasanya terjadi karena insiden yang berulang. Jadi kita cari nih akar masalahnya apa. Keamanan informasi seperti itu juga berbasis ISO 27001, risk assessment, risk treatment, compliance juga terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga awareness terhadap ancaman seperti malware, ransomware, dan insider threat. Pengembangannya gimana, Mas Garis, untuk SDM? Ya, bisa pelatihan dan sertifikasi. Kebetulan di SUU juga kita ada beberapa pelatihan dan sertifikasi ya, teman-teman, yang inline juga dengan dalam pengelolaan data center. Data CDCP juga bisa, teman-teman bisa mengejar sertifikasi CDCP itu loh, bagus sekali ya, teman-teman ya. Ada juga on the job training, paling nggak ada simulasi incident response, misal listrik padam, kebakaran, dan latihan disaster recovery plan antar data center, rotasi kerja di NOC dan SOC, paling tidak masing-masing personil itu mendapatkan apa ya ibaratnya paparan mengenai bagaimana bekerja di NOC dan bagaimana bekerja di SOC seperti itu. Awareness dan soft skill jadi security awareness untuk semua staff, IT governance and compliance training, dan manajemen komunikasi saat insiden. SOC dan LOC ya, teman-teman bedanya ya kalau SOC dia konsepnya di Security Operation Center. Jadi mulai dari penyimpanan data sensitif ya ibaratnya kalau tanpa SOC serangan bisa berjalan lama tanpa terdeteksi. Kalau NOC dia lebih berfokusnya pada jaringan ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, ini kurang lebihnya idealnya. Idealnya kalau kita punya sebuah command center ya teman-teman yang isinya SOC dan SOC, idealnya seperti ini, cuma ya disesuaikan kembali. Jadi paling tidak itu ada sebuah conference room ketika ada gangguan, paling tidak kita bisa rapat dulu nih. Ibaratnya conference room ini gimana nih penanganannya seperti itu. Ya, ini salah satu contoh isi di command center ya rekan-rekannya ada wall display, ada server room, ada NVR untuk CCTV.
dan juga ruangannya lebih tertutup seperti itu dan ada biometric access. Nah, kira-kira value bisnis apa ya Mas yang kita bisa dapat nih dari data center ya? Dan kira-kira impact-nya apa ini digital ekonomi? Oke, misal kita analisa per aspek industri ya rekan-rekannya dari aspek industri telekomunikasi. Kalau secara komersialisasi, ibaratnya data center ini bisa dimonetisasi ya. Jadi misal kita punya kapasitas berlebih, kita bisa tawarkan nih layanan infrastruktur IT kita. Contohnya ya rack colocation, konektivitas berkecepatan tinggi, node edge computing, model pendapatannya bisa sewa bulanan atau biaya bandwidth. Nah, misal dari industri keuangan, kita bisa manfaatkan nih infrastruktur keamanan tinggi kita untuk layanan fintech. Jadi misal hosting cloud aman untuk startup fintech, hosting node blockchain yang modelnya sama juga, biaya berlangganan atau berbasis penggunaan. Nah, misal dari pemerintah atau sektor publik ya. Jadi data center ini bisa jadi pusat untuk milik pemerintah ini jadi pusat layanan bersama. Jadi bisa untuk cloud nasional untuk UKM, hosting pemulihan bencana, mungkin model pendapatannya bisa biaya layanan per penggunaan. Kalau untuk penyedia teknologi ya ibaratnya bisa jual sumber daya komputasi yang dapat diskalakan, bisa bikin layanan cloud public, harga bayarnya ya sesuai pemakaian. Nah, misal untuk media dan hiburan, bisa untuk platform streaming, untuk menempatkan server edge, bisa layanan yang ditawarkan bisa not jaringan pengiriman, konten video atau CDN. Nah, model pendapatannya bisa bagi hasil pendapatan kemitraan. Secara manufaktur dan industri ya paling tidak menyediakan platform IoT dan mesin analitik ya rekan-rekan ya secara bisnis value-nya bisa jadi penyimpanan dan pemrosesan data IoT industri, misal model pendapatannya model berlangganan bertingkat. Secara kesehatan industri kesehatan juga begitu, menyediakan hosting yang aman sesuai HIPAA dan GDPR. Ibaratnya kan data-data kesehatan itu penting ya teman-teman rekam medis itu kan termasuk data yang konfidensial ya. Nah, pemrosesan diagnostik berbasis AI, nah model pendapatannya juga gitu bisa harga premium. Nah, misal kalau kita punya data center untuk industri pendidikan, nah bisa aja nih, misal setiap SMK di sebuah daerah kita bikinkan laboratorium virtual dan klaster untuk komputasi riset. Ya, paling tidak siswa-siswa atau calon-calon tenaga kerja yang besok itu paling tidak sudah pernah hands on langsung nih, bagaimana sih cara mengelola data center seperti itu. Atau secara modal pendapatannya biaya komputasi per jam atau pendanaan berbasis hibah. Bisa juga penyewaan per slot U, jadi konsepnya satu rack server, misalnya nih punya 42 U unit ruang vertikal, nah, fasilitasnya penyewaannya bisa dilakukan per slot, nah, fasilitas yang disediakan bisa listrik, rack server, race floor, dan sebagainya. Manfaatnya apa ya? Efisiensi biaya karena membayar sesuai kebutuhan ruang ya untuk konsumen. Jadi tidak perlu nih mikirkan, "Ah, saya harus bikin data center pakai pekerjaan sipil bla bla nggak usah. Tinggal sewa aja. Peralatannya juga gitu mungkin bisa disewakan ketika kita punya data center. Nah, misal contoh klien ISP punya butuh perangkat tambahan nih, ISP lokal-lokal boleh. Atau full solution, ya ibaratnya ada satu perusahaan yang menaruh semua transfer resiko data center, pengelola data centernya di pihak ketiga. Misal kita kita posisikan diri sebagai pihak ketiga. Bentuk layanannya apa ya? Bisa full infrastructure management, monitoring, jadi full managed service lah seperti itu. Oke, kurang lebihnya begitu, Mbak Arus. Paparan saya kali ini saya kembalikan ke Mbak Ruswanti. Baik, terima kasih banyak Mas Garis atas paparan dan juga insight yang tentunya menarik banget ya Sobat Suku. Tadi kita udah membahas nih beragam materi seputar data center, meliputi konsep smart micro data center, kemudian juga tadi dibahas mengenai efisiensi energi, dan juga sampai integrasi AI yang membuat pengelolaan data center makin tangguh dan tentunya sustainable. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi Q&A atau diskusi, izin ya Sobat Su semua, saya reminder kembali untuk Sobat Su yang sudah join dan sudah stay tune dari tadi, boleh banget langsung dikirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom bagi yang ingin bertanya, dan kemudian juga untuk Sobat Suku yang pengen mendapatkan sertifikat event hari ini, jangan lupa mengisi form feedback atau presensi yang sudah kami share di kolom chat Zoom, dan maksimal pengisiannya hanya kami tunggu pukul 24.00 WIB malam ini saja. Dan juga untuk kuisnya jangan lupa diisi juga, nanti akan kami undi dua
orang pemenang beruntung yang berkesempatan mendapat merchandise menarik dari Suhu, dan informasi pemenang kuis nanti akan kami umumkan atau publikasi di Instagram kami, yaitu @katasuhukita. Oke Mas Gadis, kita langsung lanjut ke sesi diskusi ya. Di sini sudah ada Oke, beberapa pertanyaan dari Sobat Suhu, dan buat Sobat Suhu yang ingin bertanya langsung ke Mas Garis, boleh juga ya Mas Garis, bisa ya, kita berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand, siap, semisal nanti Sobat Suhu ingin berdiskusi langsung. Nah, kita beranjak ke kolom chat terlebih dulu nih Mas Garis. Di sini siap. yang pertama ada Kak Dadang Kurniawan, izin bertanya, bagaimana SMDC dapat membantu mengurangi resiko keamanan data dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan privasi? Bagaimana nih Mas Garis? Oke, ini share screen saya masuk di slide terima kasih ya. Gitu Ini aja ya. masih di bagian terakhir, Ya, oh bagian. ya, ya, Oke. udah. Slide terima kasih. Oh ya, udah nggak apa. Langsung saya jawab aja ya. Jadi SMDC untuk Pak Dadang, bagaimana SMDC dapat membantu mengurangi risiko keamanan data dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan privasi? Paling tidak Pak Dadang ya izin, kalau SMDC Smart Micro Data Center paling tidak itu kan bentuknya dia on-premise ya, ibaratnya kita yang kelola sendiri, bukan tidak apa ya transfer resikonya tidak pada pihak ketiga. Nah, secara tidak langsung itu membantu mengurangi risiko keamanan data. Mungkin kalau kita pernah secara awam ya Pak, jadi konsep secara dasar data ya, semakin panjang data itu, perantara data itu transfer ya, ibaratnya makin ke belakang tuh makin bahaya. Maksudnya gimana Mas Garis? Mungkin dulu kita kalau pernah main, kita disuruh berbaris ya, yang di ujung bilang apel, misalnya, yang nanti yang di akhir tuh bisa jadi mangga gitu. Jadi dengan SMDC itu paling tidak kita mengurangi atau memperkecil skop data kita itu dikelola oleh pihak selain kita. Dan juga bisa meningkatkan kepatuhan pada peraturan privasi. Paling tidak data-data pribadi atau data-data konfidensial yang ada di organisasi kita, kita kelola sendiri, tidak kita transfer ke pihak ketiga. Seperti itu Mbak Ros. Oke, terima kasih Mas Garis atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Kak Dedang, ini sebenarnya masih lanjutan dari pertanyaan Kak Dedang nih, boleh ya Mas Garis? Apa strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dan penyimpanan dalam SMDC untuk mendukung beban kerja yang sangat variabel dan tidak dapat diprediksi? Kira-kira seperti apa, Mas? Oke, untuk strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dan penyimpanan dalam SMDC untuk mendukung beban kerja yang sangat variabel dan tidak dapat diprediksi. Ini by pengalaman ya, Pak Dadang ya. Jadi misal kembali lagi itu, jadi kalau misal saya tekankan ya, IT sekarang itu sifatnya sudah bukan support lagi ya rekan-rekan ya. Di organisasi atau perusahaan IT ini sudah menjadi core lah ibaratnya. Oke, strategi efektif nomor satu kalau berdasarkan pengalaman saya yang melibatkan banyak stakeholder satu. Jadi misal ada tim development program. Nah, kira-kira roadmap mereka ke depannya seperti apa? Misal untuk tahun ini kami butuh storage kira-kira misal ya kita pakai yang kecil-kecil aja. Misal kita butuh 1 tera mas. Paling tidak secara by best practice itu yang implementasikan kita 2 kali dari requirement. Namun kembali lagi di resource. Apakah resource kita mampu untuk mengimplementasikan 2 kali dari requirement yang yang diberikan? Kalaupun tidak bisa 2 kali, jatuhnya jadi 1,5 kali. Yang perlu ditekankan adalah ketika kita mengimplementasikan IT solution itu tidak bisa langsung besar. Paling bagus itu bertahap. Paling bagusnya seperti itu bertahap. Kalau misal lagi ya, ibaratnya ya ini, ketika kita implementasi IT, kita juga melibatkan namanya IT risk management atau resikonya. Jadi misal kita tidak mampu on-premise, namun secara transfer resiko kita ke cloud itu masih memungkinkan, masih oke. Let's say kalau misal ada kerugian masih masuk dalam threshold atau masuk dalam apa ya kerugian yang masih bisa diterima. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi sehingga kalau kita bisa jawab secara ringkas, strategi yang efektif ya harus melibatkan banyak stakeholder dalam optimalisasi penggunaan sumber daya komputasi. Jadi misal kalau by best practice kita, misal kita tahu oh spek program sekian dengan traffic sekian ya 1 tera cukup misal gitu.
Cuman kita sesuaikan juga juga dengan roadmap pengembangan programnya mau kemana nantinya. Kalau misal tiba-tiba traffic tinggi, misal let's say, oh kita adakan program setiap tanggal kembar. Nah, itu akhirnya kan harus disesuaikan kembali. Seperti itu. Begitu, Mbak Rus? Oke, terima kasih penjelasannya sangat lengkap seperti ini Kak Dedang. Semoga terjawab ya. Jadi intinya strategi pertama adalah kolaborasi antar stakeholder. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Mas Garis ya. Tapi Mohon sebelum izin, Mbak Rus. ya, Ya, ini ada satu yang mungkin boleh nih. Saya suka informasi ini. oh boleh 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 ya, saya silakan. tambahin ya. Dari Pak Eka Sapta ini ya. FYI, nah ini dari Pak Eka Sapta ini. FYI sebagai informasi, salah satu minus cloud adalah keamanan dan otorisasi data. Bagus sekali, Pak. Data perusahaan rekanan kita pernah dikunci sama pemerintah US. Nah, pada saat ada kasus dengan instansi di sana dengan alasan yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Nah, ini secara tidak langsung Pak Eka Sapta ini telah menerapkan salah satu prinsip keamanan informasi. Jadi tidak semua informasi itu bisa di-share. Nah, beruntungnya masih punya backup di on-premise sehingga kasus tetap bisa diselesaikan tanpa campur dengan perintah US. Mungkin saya menambah ya Mbak Aris ya, benar sekali ya. Ini insight yang sangat bagus sekali dari Pak Eka Sapta ya. Bahkan program chat kita ya, sekarang kan kita masih rely on WhatsApp, rely on Telegram, which is itu secara infrastrukturnya sepemahaman saya itu belum ada di Indonesia. Nah, misal kita berkaca pada negara Jepang, mereka punya platform chatnya Line, misal Korea punya Kakao, misal China punya WeChat. Nah, ketika WhatsApp, Telegram down, nah mereka nggak apa-apa ibaratnya dengan itu. Jadi perlu anu sekali, perlu ibaratnya sangat sangat perlu ditimbangkan memang untuk implementasi data center berbasis cloud seperti itu. Terima kasih Pak Eka untuk insight-nya. Begitu Mbak Rus. Oke, terima kasih Kak Eka Sapta atas insight-nya ya. Tadi sudah dibahas juga oleh Mas Garis. Oke, kita boleh berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas Garis ya. Di sini Boleh, 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 sepertinya ada boleh. yang bertangnya lagi. Tapi kita coba ke atas dulu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Diah Anggraini. Apakah ada template atau acuan untuk melakukan audit terhadap data center yang ada di perusahaan? Kira-kira seperti apa Mas Garis? Ada untuk template audit sangat banyak ya rekan-rekan sekalian ya. Bahkan kalau kita bisa ini mungkin salah satu bentuk investasi yang perlu dipertimbangkan rekan-rekan sekalian di dalam proses bisnis teman-teman yaitu coba diinvestasikan budgetingnya untuk ChatGPT cuman yang pro ya. Yang pro yang 5.0 itu di situ banyak sekali contoh audit TIK ataupun misal teman-teman punya akses atau punya budgeting lagi untuk beli dokumen ISO 27001, nah di situ banyak sekali aneks-aneks yang bisa dipakai ya. Sekalipun klaimnya adalah setiap prompting yang kita lakukan akan di-delete misal seperti itu. Namun tetap saja proses kerja dari ChatGPT kan mereka memakai beberapa parameter untuk proses pembelajaran mereka begitu. Jadi secara template audit Pak bisa pakai ISO ya, Mbak Rus ya. Cuman kalau ISO berbayar, seingat saya sih berbayar seperti itu. Begitu Mbak Ruswanti. Oke, yang pasti ada template-nya begitu ya Kak Dia. Semoga Ada. semoga Hmm. menjawab ya Kak Dia. Oke, Hmm, kita hmm. berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Garis. Dari Kak Martinus Setia. Untuk firewall yang sudah terkenal, apakah bisa menggunakan firewall yang lainnya? Oke, Gimana Mas? kalau untuk firewall sebenarnya disesuaikan lagi ke resource teman-teman ya di perusahaan atau organisasi. Jadi misal, wah Mas, resource budget kami nggak banyak Mas. Kayaknya kalau implementasi firewall yang NGFW sampai MM-an kami belum bisa Mas gitu. Gimana Mas ya cara pengamanannya? Ya bisa mulai start dari endpoint, ibaratnya ya teman-teman ya. Kita melakukan pengamanan dari endpoint dari bawah dulu, beratnya dari masing-masing end user. Contoh nih, salah satunya Kaspersky ya teman-teman ya. Sekarang antivirusnya itu bisa yang basisnya cloud. Jadi
Secara administrator ke antivirusnya itu dikendalikan oleh satu orang. Jadi setiap end user nanti kalau menginstal tinggal klik link cloud, nanti terdeteksi bisa termonitor oleh satu orang admin seperti itu. Jadi untuk implementasi pun kita perlu sizing ya teman-teman ya dalam let's say ketika kita akan mengimplementasi sebuah solusi IT di proses bisnis teman-teman sekalian tuh kita perlu sizing dulu kebutuhannya apa, existing yang dipunya apa, apakah ini butuh upskill atau cukup maintenance biasa atau cukup patching. Nah, itu diperlukan sizing dulu teman-teman paling tidak. Seperti itu Mbak Rus. Iya, terima kasih Mas Garis atas jawabannya. Seperti itu ya, Pak Martinus, semoga menjawab. Buat Sobat Su yang masih ingin bertanya, silakan masih ada kesempatan ya untuk bertanya. Langsung saja di drop pertanyaan di kolom chat Zoom. Atau yang mau resen, boleh banget nanti bisa berdiskusi langsung dengan Mas Garis di sini. Ini kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Garis. Ada dari Kak Beni Medianto. Izin bertanya terkait keamanan informasi yang terintegrasi yang menggunakan kontrol dari ISO 27001, yang mana sekarang ISO 27001 tahun 2022. Apa keunggulan atau perbedaannya dari ISO 27001 yang tahun 2013 nih? Kira-kira secara ringkas seperti apa, Mas Garis? Secara ringkas, kalau seingat saya itu di 2023 itu ada annex yang mengatur mengenai awareness kalau nggak salah itu ya, yang titik beratnya. Kalau nggak salah ya, kalau seingat saya Mbak Aris ya. Jadi secara di 2023 itu pengelolaan keamanan informasi itu sudah mulai secara holistik, gitu. Nggak hanya sekedar dari titik beratnya hanya dari pengamanan fisikal, maksudnya pengamanan secara fisik dari sistemnya, tidak hanya sekedar logical ya, cuman juga titik beratnya sudah pada kemanusiaannya begitu. FBI aja, ibaratnya kebanyakan celah keamanan informasi 90% itu bukan dari kesalahan sistem, cuman kebanyakan 90% itu dari kesalahan manusianya. Seperti itu, Pak Rus. Lebih seperti contoh nih, pemakaian password yang mudah ditebak, itu yang paling sering terjadi ya rekan-rekan satu itu. Kedua, link phishing ya, ini yang paling sering sekali terjadi, link phishing ini. Kita ngeklik-klik, kadang ada yang bilang, oh saya nggak ngeklik-ngeklik gitu mas. Oh ya, namun misal, mohon maaf nih, ternyata terdeteksi. Waktu itu ada salah satu investigasi saya ya. Ini perlu ya teman-teman buat insight-nya juga ya. Ternyata dari end user ini dia pakai VPN. Ya, mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. VPN itu dia buka akses ke situs yang tidak perlu dilihat sebenarnya. Situs-situs itu dari ketika dia ngeklik situs itu ternyata muncul pop up teman-teman. Nah, pop up itu nggak sempat di close sudah masuk akses duluan sehingga waktu itu terjadi session hijacking dan juga cookie stealing di situ. Akhirnya telegramnya terbajak, lalu mengirimkan ya video dan teks yang tidak senonoh lah ibaratnya seperti itu. Jadi secara ISO itu sudah holistik banget ya teman-temannya sudah mengatur sampai keamanan informasi sampai ke awareness-nya. Seperti itu Mbak Rus. Oke, terima kasih Mas Garis atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Beni. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar hari ini. Sepertinya di sini juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Sobat Suhu di Mas Garis seperti itu. Siap, Oke, siap. selanjutnya karena sudah tidak ada informasi atau tambahan lagi dari rekan-rekan atau sobat Suhu semua yang ingin bertanya ke Mas Garis, sepertinya sampai di sini ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme para peserta atau sobat Suhu sekalian sudah stay tune terus di event webinar kami. Dan untuk yang tadi menanyakan video record hari ini, nanti akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV ya, Sobat Suhu maksimal H+3 dari kegiatan ini. Nanti ditunggu saja buat yang mau recall dan ingin mempelajari ulang materi hari ini. Baik, Sobat Suhu semuanya, terima kasih banyak dan terima kasih juga Mas Garis atas paparan materi yang luar biasa tentunya hari ini. Sebelum saya tutup, ada informasi tambahan mengenai suhu ya. Izin saya share screen ya, Sobat Suhu, dan juga informasi next eventnya nanti apa lagi seperti itu. Nanti stay tune terus di tentunya di
event-event suhu selanjutnya. Dan berikut untuk tambahan informasinya ya Sobat Suhu. Yang pertama untuk Sobat Su jangan lupa untuk sekali lagi saya reminder, jangan lupa mengisi link feedback atau form feedback atau juga yang disebut sebagai form presensi bagi yang hadir di webinar hari ini. Sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat form feedbacknya sudah kami share juga di kolom chat Zoom. Silakan bagi yang belum mengisi bisa screen capture di paparan dan nanti bisa di-scan kode QR-nya untuk bisa akses link feedback-nya. Maksimal kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB ini saja dan juga jangan lupa mengisi form kuisnya untuk berkesempatan mendapatkan hadiah merchandise menarik dari Suhu dan kami akan mengundi dua orang pemenang beruntung yang akan kami informasikan di Instagram kami yaitu @kata suhu kita. Nah, kemudian untuk tambahan informasi sekilas informasi mengenai Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga training consulting IT yang berkantor pusat di Yogyakarta. Kemudian untuk layanan utama kami diantaranya ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada jasa konsultan TIK, dan yang terakhir ada event spesialis. Nah, di sini untuk ragam pelatihannya ada pelatihan dan sertifikasi IT, seperti yang ada di paparan, di antaranya ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi yang Sobat Su bisa cek semuanya di website kami yaitu su.co.id. Dan selain pelatihan dan sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM. Di antaranya di sini ada pelatihan SDM, Personal dan Team Development, Special Skill Development, Public Relation atau PR, Office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan audit dan juga perpajakan. Nah, kemudian untuk Sobat Semua yang ingin upgrade skill, terkhususnya untuk IT, materi IT atau SDM, silakan ya bisa hubungin admin ataupun hubungi sosial media kami untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, baik itu mengenai informasi pelatihan IT dan SDM di tempat kami. Dan juga untuk suhu sendiri, kami selain pelatihan IT dan SDM, kami juga ada sertifikasi. Untuk sertifikasi ini berupa sertifikasi BNSP dan juga sertifikasi internasional, seperti itu. Kemudian untuk jadwal corporate training terdekat, di sini beragam ya Sobat Suhu. Dan di antaranya juga nanti di sini Sobat Suhu bisa mengikuti pelatihan arsitektur dan construction of data center, arsitektur and construction of data center yang akan berlangsung di Suhu. Selain itu juga ada pelatihan data center management berdasarkan SNI 8799 tahun 2019 untuk pusat data, dan masih ada banyak lagi pelatihan-pelatihan Sobat Suhu bisa ikuti. Referensi pelatihannya bisa dicek di website kami yaitu suhu.co.id. Nah, kemudian di sini spesial untuk Sobat Suhu yang hadir ataupun join di event webinar hari ini yang ingin mengikuti pelatihan data center secara online, kami menyediakan programnya. Yang pertama untuk pelatihan arsitektur and construction of data center atau perencanaan pusat data di sini akan berlangsung di tanggal 25 sampai 26 November. Dan kemudian ada pelatihan data center management atau pengoperasian dan pemeliharaan pusat data. Ini akan berlangsung di tanggal 25 sampai 27 November. Dan untuk harganya tertera ya Sobat Suku, karena di sini harganya spesial diskon untuk Sobat Suku yang hadir dan stay tune sampai awal sampai dari awal sampai akhir. Silakan bisa langsung registrasi di link tertera di .bit.ly/corporate training suhu atau juga bisa hubungin admin dan ataupun juga sosial media kami seperti itu untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Oke, selanjutnya untuk media sosial kami yaitu yang pertama di website kami yaitu suhu.co.id. Di sini biasanya kami sering men-share informasi seputar artikel-artikel IT dan juga portofolio kegiatan sekaligus untuk silabus materi pelatihan yang saat ini mungkin Sobat Suhu sedang membutuhkan ya, baik pelatihan IT atau SDM bisa dicek di website kami yaitu di suhu.co.id. Dan selanjutnya di sini ada sosial media kami lainnya, ada Instagram @katasuhukita yang mana biasanya tiap bulannya kami sering share informasi event gratis yang Sobat Suhu bisa ikuti dan juga informasi seputar berita ataupun artikel eh, postingan menarik ya seputar dunia IT terkini seperti itu. Dan untuk next webinar juga akan kami informasikan di Instagram kami @katasukita. Untuk bulan November nanti kami akan membuat sebuah event yang tentunya menarik ya berhubungan dengan risk mitigation. Jadi Sobat Suhu stay tune terus nanti informasi publikasi kegiatannya atau eventnya akan kami share di Instagram kami yaitu @katasuh. Kita pastikan Sobat Suhu sudah follow biar nggak ketinggalan update informasinya. Dan yang terakhir di sini ada channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Biasanya kami sering sharing
seputar informasi dunia IT terkini. Dan juga untuk setiap record webinar yang ada di Suhu akan kami publikasi di sini ya, di channel YouTube Suhu TV. Jadi jangan khawatir buat yang tadi sempat tertinggal dan kepengen mengikutin lagi atau mempelajari ulang rekamannya nanti akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja untuk tambahan informasi seputar suhu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan pada saat sobat suhu yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di event kami selanjutnya. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore sobat suhu. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak Mas kasih, Garis. ya, terima kasih semua, izin live ya.